belajar dari emas. Jangan berkecil hati ketika kamu terjatuh dan terpuruk sedalam-dalamnya. Setidaknya, kamu sudah menang untuk memulai sebuah pertarungan hebat dalam hidup. Ya, kamu sudah berani melakukan satu langkah kecil untuk 1000 langkah besarmu. Dan ini bukan akhir dari segalanya. Ketika kamu gagal, bukan berarti hidupmu sudah berakhir. Ingat, yang gagal itu usahamu. Yang gagal itu upayamu. Bukan ide yang sudah kamu bangun. Yang gagal itu cara kamu untuk mencapai keberhasilan. Tetapi tidak meredupkan niat dan semangatmu untuk bangkit dari kegagalan. Belajarlah dari Siti Hajar. Sebanyak 7 kali ia berlari dari Safa dan Marwah. Hanya demi satu tujuan. Ya, mencarikan air untuk sang putra tercintanya, Ismail. Lalu apa yang ia dapat? Justru ia mendapatkan sumber mata air dari ujung kaki sang putra tercinta. Dari sini, Tuhan hanya ingin melihat seberapa kuat usahamu, bukan seberapa banyak hasil yang kamu dapatkan. Dan perhatikan bagaimana emas berproses menjadi perhiasan mewah. Ia perlu disaring dan dipisahkan dari pasir yang tidak ada nilainya. Hingga akhirnya diolah menjadi biji emas, lalu dicuci dengan cairan kimia untuk memisahkan emas murni. Bukan sampai di situ, emas pun dipanaskan dengan temperatur setinggi-tingginya. Setelah itu, emas dicuci kembali, lalu dipanaskan untuk proses pembentukannya. Emas ditempa berkali-kali, barulah dibentuk sesuai dengan desain terbaiknya. Hingga akhirnya emas menjadi perhiasan yang dijaga dan ditaruh di tempat terindah. Yang memakainya pun tidak sembarangan orang, bukan? Hanya mereka yang mampu untuk membeli dan memakainya. Dari sinilah kita belajar bagaimana emas ditempa. Begitu juga dengan kita. Yang Tuhan inginkan kita matang dengan proses. Sampai akhirnya Tuhan berikan kita kemampuan untuk layak menerima apa yang sudah kita upayakan. Ingat, Tuhan punya waktu yang tepat untuk kita dapatkan apa yang kita usahakan dan upayakan. Dan Ia tidak ingin kita prematur dalam mencapai keberhasilan. Wassalam.